Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Bagus Utomo dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Pagi ini ada pertanyaan yang masuk ke grup Facebook KPSI tentang kisah John Nash yang difilmkan di film A Beautiful Mind. Pertanyaannya, apakah John Nash minum obat? Gitu ya. Karena di videonya itu, di film itu, dia digambarkan bahwa dia berhenti minum obat dan dia belajar membedakan sendiri halusinasi dengan realitas ketika dia melihat anak kecil yang tampil di dalam halusinasinya dia itu tidak beranjak dewasa dan menua, sementara dia sendiri udah menua, gitu ya. Nah, saya jawab nggak sembarangan nih, saya harus pakai literatur. Jadi saya baca artikel dari jurnal ilmiah yang berjudul Why Did John Nash Stop His Medication oleh Peter Wyden, Medical Doctor, di Journal of Psychiatric Practice November 2002, volume 8, isu 6, page 386 sampai 392. Nah ya, jadi nggak sembarangan nih, ada faktanya nih, ada risetnya. Nah, dari artikel itu kita perlu tahu satu, John Nash itu sakitnya tahun 50 gitu, sejak tahun 50 gitu. Sementara obat-obatan skizofrenia itu seperti CPZ itu baru tahun 50 ditemuin gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa di zamannya dia itu pengobatan skizofrenia itu masih sangat minim gitu ya. Nah, ortu kalian belum lahir, John Nash udah kena skizofrenia, bayangin gitu. Kalau ini ibu saya tahun 44 lahirnya ya, John Nash tahun 50 sakit ya, baru berapa umurnya ya kan, baru 6 tahun, bayangin. Nah, dia udah kena skizofrenia, berarti kan betapa sulitnya pengobatan skizofrenia saat itu. Nah, tetapi John Nash waktu itu dia sedang kuliah di University of Princeton, ya. Sementara juga perkembangan obat-obatan psikiatri itu juga dimulai di negara seperti Amerika Serikat. Nah, jadi John Nash itu sudah mengikuti terapi obat ketika dia sakit awal-awal itu ya. Saat itu tuh obat yang sudah ada tuh CPZ atau klorpromazin dan thorazin ya. Di filmnya digambarkan bahwa John Nash tuh di terapi suntik insulin itu yang waktu itu digunakan untuk menginduksi kondisi koma. Dengan dia gitu diharapkan pasien jadi tenang dan kemudian pada waktu bangun dia udah otaknya seperti kayak restart lagi lah gitu ya. Nah, terus juga zaman itu pengobatan misalnya kayak ECT itu, waduh, tahun 50, 60 ECT-nya itu nggak di anestesi, bahkan dia langsung dari ini colokan, kegangannya cukup tinggi sehingga pasien itu trauma gitu ketika menjalani obat-obatan terapi seperti tadi disuntik insulin, ECT dan lain-lainnya gitu ya. Kalau sekarang ECT dengan tegangannya rendah dan pasiennya di anestesi sehingga dia tidak merasakan di ECT. ECT itu electroconvulsive therapy, yaitu disetrum, dia ditempelin elektroda, setrum otaknya seperti di restart lagi, otaknya seperti komputer di restart gitu. Kemudian rumah sakit jiwa zaman itu nggak seperti sekarang bagus-bagus dan kemudian pelayanannya profesional, udah jauh lebih humanistik sekarang dibanding zaman itu. Jadi wajar kalau dia itu saat itu masih stigma terhadap rumah sakit jiwa tuh masih besar sekali gitu ya.
Nah, jadi karena dia itu studi dan ngajarnya di Universitas Princeton, eh, USA, dia dapat pelayanan yang bagus, pelayanan kesehatannya ya. Dia dapat terapi psikoterapi dari psikiater, dia juga dapat injeksi obat yaitu Thorazin gitu ya. Dan dari keterangan dokternya itu eh, Jones itu mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Jadi Jones itu merespon obat dengan baik ya. Jadi dia disuntik, dia membaik. eh, tapi kemudian seperti orang dengan gangguan skizofrenia, bipolar pada umumnya, dia kan tilikan dirinya masih buruk. Jadi dia nggak patuh minum obatnya. Sulit sekali dia di ini. Dia sempat 2 tahun kalau nggak salah sama dokter siapa gitu, di artikel itu ada. Dia baik, dapat psikoterapi juga. Nah, tetapi dia tidak disiplin minum obatnya karena tilikan dirinya buruk gitu. Akibatnya dia sering kambuh berkali-kali, dirawat paksa lagi, diobatin lagi. Dia berkali-kali mendapatkan pengobatan gitu. Dia udah bagus, teman-temannya tuh sampai kesel gitu karena dia kalau berobat itu bagus kondisinya gitu ya. Nah, akibat sering kambuh seperti itu, istrinya nggak tahan. Para caregiver nyerah kok kalau pasiennya nggak patuh minum obat, apalagi sampai kambuh berkali-kali ya. Ya itu tadi, stigma di masyarakat masih besar zaman itu. Kemudian juga obat-obatannya pilihannya nggak banyak gitu ya. Akibatnya dia sejak tahun 1970 dia nggak mau minum obat. Nah, karena itu ya dampak dari gejala skizofrenia dan bipolar yang dialamin, dia kemungkinan nih gejalanya skizoafektif gitu ya. Dia nggak mau minum obat, akibatnya berdampak pada hubungan sosial dia. Akibatnya dia hubungan sosialnya hancur, dia terkenal sebagai orang yang sangat menyebalkan di lingkungannya gitu. Nggak digambarkan di film A Beautiful Mind soal itu karena nanti orang nggak terinspirasi dong ya. Nah gitu, jadi orang males gitu berhubungan sama dia. Nah akibatnya apa, dia sempat terlantar gitu. Nah yang mau ngurus cuma mantan istrinya. Jadi meskipun istrinya udah menikah sama orang lain, tapi Jones akhirnya diperbolehkan tinggal di rumah dia juga tetap gitu. Karena kalau nggak dirawat sama mantan istrinya nggak ada yang mau ngurus dia gitu loh ya. Nah tetapi untung dia punya otak yang memang IQ-nya tinggi, jenius gitu, sehingga dia masih punya keunggulan lah gitu. Kalau nggak ada itu kecerdasan itu, ya udah pasti dia nggak minum obat rutin begitu, pasti nggak jadi nggak berguna, dia jadi disabilitas gitu. Tapi karena dia punya kecerdasan itu masih bisa digunain, jadi fungsi kognitifnya masih jalan sebagian. Jadi dia kemudian dia memutuskan, aduh gue minum obat ini ngantuk terus dan sebagainya, jadi lamban gitu. Nah akibatnya dia pikir, gue nggak usah minum obat aja deh, biarin lah gue dianggap aneh dan sebagainya, gue dijauhin orang juga nggak masalah, yang penting gue dikagumin sama orang dengan ilmu gue nih, matematik gitu kan itu. Dan si Jones itu selingkuh, dia udah istrinya ngurus begitu dia selingkuh. Nah, dia punya skandal homoseksualitas gitu dengan orang lain gitu kan. Akhirnya istrinya juga capek ngurus dia gitu. Nah ya disitulah dia masih diselamatkan karena dia memiliki potensi besar, otaknya yang memang sangat cerdas gitu. Nah akhirnya ketika dia memilih dia untuk nggak minum obat, dokternya juga ya pasrah
gitu. Ya udahlah biarin. Nah, itu hak pasien juga, karena dia di negara-negara maju pasien berhak menolak minum obat gitu. Kecuali dia memang sudah sangat mengganggu, akhirnya ada proses tribunal untuk dia dipaksa minum obat. Nah, kalau si Jones kan dia nggak ganggu orang, dia cuma aneh, dia tiap hari masuk perpustakaan, nggak gaul sama orang, nggak ngobrol dan sebagainya, aneh-aneh deh. Tapi dia nggak ganggu, cuma nulis-nulis rumus di jendela seperti di filmnya gitu ya. Akibatnya dibiarin aja lah sama orang-orang di sekelilingnya. Nah, itu yang disebut namanya health belief model, di mana pasien sangat meyakini bahwa dia lebih baik dia nggak minum obat, manfaatnya lebih besar daripada dia saya minum obat, menurut versinya dia loh ya, gitu. Nah, sekali lagi dia beruntung dia punya otak jenius, makanya dia masih ada potensi yang tersisa diri dia, jadi dapat ada manfaatnya. Dan kemudian dia untung dia hidup di negara maju waktu itu. Ilmu pengetahuan juga lagi maju-majunya di Amerika waktu itu ya. Nah, di negara maju kepedulian kemanusiaannya itu sangat tinggi. Jadi dia meskipun seperti itu dia nggak dipecat begitu aja dari Princeton, terus kemudian nggak diusir dari library. Kalau di Indonesia udah pasti diusir begitu, nggak diterima di mana-mana. Akhirnya menggelandang, nggak berfungsi gitu. Selain kepeduliannya tinggi, dia bisa tetap dapat akses layanan kesehatan kalau sekali waktu-waktu dia kambuh. Terus dia diperhatiin oleh teman-teman koleganya, masih ada yang mau ngelayanin jadi temen gitu, walaupun dia situasinya udah kayak begitu, masih dianggap gitu loh. Kalau di Indonesia biar lo pinternya seperti apa cuy, kalau lo kena gangguan skizofrenia lo udah nggak dianggap, langsung di kick keluar dari kampus. Apaan sih lo, ngomong apa sih lo, diremehin. Tapi kalau di sana di negara maju orang-orang bule, wah perhatiannya besar gitu ya. Terus kemudian di negara maju ada sistem layanan sosial yang sangat baik gitu. Ada pekerja-pekerja sosial yang memastikan kondisi orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental atau gelandangan itu dikunjungi, diberikan layanan yang baik gitu. Nah, karena itu ya, kalian jangan menjadikan kisah Jones itu sebagai alasan untuk sok anti obat deh gitu. Terus kemudian menolak minum obat. Beda cuy. Sampai lo gitu. Kalau Jones jenius, dia sebelum dia sakit dia udah jenius juga duluan gitu. Terus kuliahnya di universitas salah satu yang terbaik di dunia, Princeton ya kan. Terus kemudian kalau lo nggak mau minum obat di sini, terus lo nyebelin jadinya, ngeyelan dan sebagainya, terus kambuh di mana-mana, ngerepotin orang, ya lo lama-lama diusir di sini, lama-lama menggelandang di jalan, kagak ada yang mau ngurus lo. Bahkan negara lo menggelandang di jalan diurus gak? Kagak, nggak diurus gitu, nggak bakalan diurus lo. Yang ada lo dibully atau dianiaya orang di jalan, gitu. Jadi tolong jangan siapapun, baik perorangan, kelompok, jangan menjadikan kisah ini sebagai alasan untuk sok anti obat. Di Indonesia sistem welfare state-nya belum jalan. Kalau di sana orang nggak mau berobat pun masih bisa dia, kalau dia disabilitas bisa dapat dukungan dana untuk jaminan sosial, kadang dicariin perumahan untuk warga homeless dan sebagainya. Di sini siapa yang mau ngurusin lu? Yang ada lu menggelandang lu kalau di jalanan, mengembara kemana-mana, nggak ada yang ngasih makan di sampahan dan sebagainya. Ada orang yang ini bisa diperkosa orang dan sebagainya. Jadi sebelum ngomong seperti itu, pikir baik-baik gitu. Di Indonesia ini sekarang kita
Lo yang sakitnya sekarang itu udah enak, pilihan obat udah banyak, obatnya juga minimal, efek sampingnya nggak kayak lo minum CPZ, minum haloperidol, Thorazin yang kadang kaku-kaku, mata terbalik dan sebagainya. Sekarang kayak zaman kakak saya saja sakit nih, kakak gua nih, ya 35 tahun yang lalu, haloperidol, yang ada kaku, lidahnya ngences, badan jalan kayak robot. Itu efek sampingnya masih banyak. Nah kalau sekarang pasien sakit saya suruh berobat nih ke rumah sakit jiwa, udah dikasih risperidon, olanzapin, ada yang dikasih Abilify, enak banget gitu. Harganya itu udah berapa mahal itu udah layanan rumah sakitnya udah lebih bagus-bagus, profesional, dilayani dengan baik, gratis lagi, ada BPJS kesehatan gitu. Nah terus lu masih kagak mau berobat juga, masih alasan gitu, lu mau jadi Jones ke laut aja lo ya gitu. Jangan sok-sokan anti obat, akhirnya gara-gara omongan lo banyak orang terlantar di jalan, banyak mati di jalan tuh orang dengan skizofrenia gitu. Kita nyaranin berobat supaya dia gejalanya mereda, dia bisa hidup baik, bisa mandiri gitu, mandiri, bisa cari rejeki gitu, sedini mungkin segera diobatin. Karena di Indonesia tadi sistem layanan sosialnya nggak ada, psikiater aja jumlahnya masih sedikit, 1 banding 400.000, psikolog klinis juga jumlahnya masih ratusan, paling 300 orang se-Indonesia yang mau jadi psikolog klinis, ya kan? Nah, sebagian besar juga jadi HRD, lulusan psikologi klinis. Nah, perawat jiwa masih sedikit jumlahnya. Terus kemudian pekerja sosial yang mau terjun di kesehatan jiwa ya bisa dihitung jari, nggak nyampe 20 kali yang mau peduli, yang masuk jadi mental health worker ya, social worker. Nah, minim. Panti Bina Laras cuma di Jakarta ya, di Jawa Tengah ada sedikit, di Jawa Timur ada sedikit, provinsi lain nggak ada. Jadi kalau lo masih soan anti obat, akhirnya halusinasi, delusi, terus akhirnya keluarga jatuh miskin gara-gara berobat alternatif ya, masih ru'yah melulu, jatuh miskin, berantem melulu, ribut melulu. Kalau sampai dia bacok-bacokan di rumah atau gimana, yang rugi siapa? Akhirnya ditelantarkan, dibuang. Kalau dia dibuang, nggak ada, Satpol PP juga kagak ada yang mau ngambil, cuma di DKI doang nih yang udah mulai diambil dan dirawat di Panti Bina Laras. Udah pernah ke Panti Bina Laras DKI belum? Yang udah bersih gitu aja, jumlahnya satu panti itu bisa 400, 800 dengan tempat yang minim seperti itu. Lo mau tinggal di Panti Bina Laras bengong-bengong doang, nggak ada kerjaan? Jangan dibilang enak. Makanya kita sarankan minum obat supaya bisa tetap mandiri, bisa tetap tinggal bersama keluarga, bisa rukun lagi, enak gitu. Sambil kita terus dorong pemerintah untuk memperbaiki sistem lebih baik dan sebagainya, sampai suatu saat ada tuh yang namanya pekerja sosial ribuan buat membantu orang dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental. Negara kita udah kaya ya, karena kita negaranya damai, teratur. Akhirnya negara kita bisa kaya, bisa ngasih jaminan sosial buat ODGJ. Nah baru deh lo congor, lo mau ngomong apa terserah lo deh gitu. Tapi kalau sekarang lo ngomong kayak begitu, siap-siap lo tanggung dosanya kalau ada orang yang tersesat mau omongan lo jadi telantar gitu. Kalau kita nyaranin yang benar supaya hidup orang menjadi baik.
konsultasi ke psikolog, ke psikiater, minum obat rutin. Setelah minum obat gejala mereda, udah nggak usah mikirin penyakit mulu, minum obat rutin. Habis itu kita bekerja, kita cari nih bersama-sama, kita cari peluang untuk bekerja, wirausaha dan lain-lain. Jangan sampai dirawat di panti, baik di panti pemerintah maupun di panti tradisional dan lainnya. Jangan buang-buang umur di tempat-tempat seperti itu. Segera pulih dan produktif kembali, ya gitu. Jadi kita mesti paham, kita sama, jangan bandingin diri kita sama Jones gitu. Jones itu orang tua lo belum lahir dia udah skizofrenia gitu loh. Oke, mudah-mudahan kalian pada ngerti gitu. Jadi jangan cuma ngelihat filmnya doang, yang bagus-bagusnya doang, tapi lihat realitas sesungguhnya dan bandingkan bahwa kita sekarang jauh lebih baik gitu. Layanan kesehatannya udah bagus, ada sistem jaminan kesehatan, ya, obat-obat semua ditanggung, wah enak deh gitu. Makanya lo kalau mau skizofrenia ini waktunya sekarang. Semuanya udah gratis, tapi nggak mau kan. Nah makanya ya itu bercanda aja, tapi intinya mari kita sama-sama memberikan informasi yang tepat buat teman-teman orang dengan skizofrenia supaya dia ngerti bahwa berobat itu jauh lebih banyak untungnya. Bisa lebih mandiri, bisa akhirnya kita nggak mengeluh tentang penyakit ngeluh, tapi kita fokus memandirikan diri, mencari pekerjaan, berumah tangga, berwirausaha gitu. Nah akhirnya nggak ada ODGJ yang tersisih lagi dari lingkungannya gitu ya teman-teman. Makanya saya dorong berobat, bukannya saya mendukung pabrik obat nih, bukan. Ngapain saya dukung pabrik obat? Orang pabrik obat udah negosiasi langsung sama pemerintah kok, berobat udah gratis aja pakai sok konspirasi teori segala sih lo. Orang yang enggak lo ikutin, gue kasih tahu informasi yang bener masih pada ngeyel. Jangan, kita nggak usah mikirin ke teori konspirasi. Obat udah gratis ditanggung sama pemerintah melalui BPJS Kesehatan, kita dukung aja lah pemerintah gitu ya. Oke, saya kira nggak usah berpanjang-panjang lagi, cukup itu aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Semoga informasinya berguna dan jadi bisa memilih bahwa obat ini penting buat mendukung pemulihan orang dengan skizofrenia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.